Ya, di hari Jumat ya, Masya Allah, di malam minggu ini, Insya Allah kita sama-sama belajar dari Bunda Hebat satu ini yang saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya, kita akan belajar bersama dengan Teh Gaida dalam kajian Rumah Habit Jadi Ibu Penuh Pesona, Semangat Mendidik dan Berkarya dari Rumah. Jadi ibu penuh pesona seperti apa? Bukan kaleng-kalengan ya, yang hanya dunia gitu ya. Tapi insya Allah kita menjadi ibu yang penuh pesona untuk akhirat kita, untuk tujuan akhir kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sekarang mungkin biasanya jam segini ya, nemenin anaknya tidur gitu ya, sambil nemenin, mudah-mudahan bisa sambil mencatat, jangan lupa kita bersama-sama belajar di sini. Insya Allah kita lebih ke ngobrol-ngobrol sama Teh Gaida, istilah kerennya chit chat gitu ya. Kita akan memeras ilmunya nih dari Teh Gaida, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu untuk mendidik anak dan juga bersama-sama dengan suami membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya cek terlebih dahulu Teh Gaidanya sudah hadir belum ya di ruang Zoom ini. Sebentar. Nampaknya Teh Gaida belum hadir ya teman-teman. Ini saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Saya akan share screen sebentar. Ya, Insya Allah teman-teman bisa baca. Insya Allah narasumber kita hari ini adalah Teh Gaida Suraya. Alhamdulillah Teh Gaida sudah hadir di sini. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk profilnya ya. Beliau biasa dipanggil Geda. Suami bernama Harfinadi Ihram. Ada 4 orang anak. Semuanya berawalan huruf G ya, seperti nama Teh Gaida. Insya Allah riwayat pendidikannya SD Setiabudi, SMP 12 Bandung, SMA 5 Bandung, S1 Fisika ITB, kemudian riwayat organisasinya, beliau di OSIS tingkat SMP dan SMA, kemudian pramuka tingkat SMP, Gemais ITB, Lingkung Seni Sunda ITB, Himafi ITB, Santri Siap Guna Angkatan 18. Saya yakin juga di sini mungkin ada alumni Santri Siap Guna ya, Insya Allah. Saya sendiri alumni SSG Angkatan 17 kalau nggak salah, lupa lagi. Insya Allah, hobinya adalah beliau mencoba hal baru, melukis, dan all about kuda. Nah, Masya Allah ya, kita lihat untuk di publiknya, mana saat ini beliau seorang ibu rumah tangga, kemudian owner dan desainer brand fashion Gedas by Gaida, pengelola Darussunnah Equestrian, kemudian sekretaris pendidikan Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, kemudian konten kreator sosial media entusias. Masya Allah. Kita sapa terlebih dahulu Teh Gaida yang sudah hadir di ruangan Zoom. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum Teh Gaida. Oh, nampaknya sedang ada sedikit gangguan ya. Teh Gaida sudah terdengar suara saya, Teh? Ya, Alhamdulillah, Teh. Suara Gaida jelas nggak ya, Teh? Jelas, Alhamdulillah, Teh Gaida. Mudah-mudahan kita sampai jam 9 ya, Teh. Ya, bismillah, insya Allah. Ya, perkenalkan, Teh, saya Indah. Mungkin masih ingat ya, Teh, saya di kelas Teh waktu zaman SMA. Oh iya? Iya, Teh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ketemu di sini ya, Teh. Virtual, tapi. Iya, insya Allah, Teh Gaida. Kita insya Allah akan ngobrol bareng ya sama Teh Gaida sampai jam 9. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan seputar apapun boleh sampaikan di ruangan chat. Dan silahkan ya, yang mau bertanya boleh langsung di ruangan chat. Nah, sebelumnya nih Teh, ini kan temanya tentang menjadi ibu penuh pesona gitu ya. Sebagai seorang ibu, kemudian istri, dan juga dengan amanah yang begitu banyak saat ini, nah gimana Teh Gaida sendiri gitu ya membagi waktunya atau mungkin istilahnya membelah diri gitu ya dengan banyaknya aktivitas seperti itu. Nah, mungkin bisa kasih tahu Teh untuk tips trik manajemen waktu Teh Gaida sendiri gimana sih?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ya kepada Rumah Habit. Alhamdulillah bisa bersilaturahim sama teteh-teteh di sini ya. Insya Allah Gida di sini bukan sebagai pemateri, tapi takdir aja gitu. Takdirnya memang berbicara di sini. Karena kalau semuanya bicara, siapa yang dengerin gitu ya, Teh? Ini punten kalau misalnya ada suara saut-sautan karena namanya di rumah ya, namanya emak-emak ya. Alhamdulillah mungkin agak kedenger ya suara anak-anak. Mohon maaf sebelumnya. Kita sholawat dulu yuk mumpung hari Jumat. Kita maksimalkan nih jam-jam terakhir di hari Jumat dengan bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah. Kalau tentang judulnya tuh sebetulnya berat juga ya. Ini tentang ibu penuh pesona. Pesona apa nih? Bukan pesona Sedangkan dunia ya Bapak, Teh, yang kaleng-kalengan insya Allah jadi pesonanya akhirat gitu, sebagai tujuan amin ya akhir Allah. kita. Ya itu cita-cita kita semua ya, termasuk Gida pun Mm-mm. masih bercita-cita karena kenyataannya ada kalanya berpesona karena kasih sayang, alhamdulillah, dan naluri sebagai ibu ya. Tapi ada kalanya juga pesonanya pudar karena marah-marah atau nggak udah lelah gitu kan. Sabarnya tuh kayak tipis banget gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah menjaga amanah ini sebagai ibu rumah tangga ya. Karena itu amanah utama kalau udah dititipi anak. Kalau misalnya belum ya berarti amanah utama adalah taat pada suami gitu ya. Jadi ya ngomong-ngomong pertanyaannya teh apa sih? Astagfirullah. Lebih ke mengatur waktu atau apa Iya, ya tadi iya, teh? iya, di awal itu dulu Ya, Teh. Mungkin kan yang diperlukan sebagai seorang ibu, gimana nih eh, sekarang gitu ya, manage ya. ya, Mm-mm. apalagi kan ibu-ibu Ya, tuh ya. sekarang kayaknya kalau yang di rumah tangga tuh banyak yang bisnis online, terus ya apapun itu gitu Teh. Teteh sendiri gimana nih mengatur waktunya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak banget yang nanya ya. Nggak tahu kenapa nanyanya teh ini gitu. Karena sebetulnya Gida yakin setiap orang itu, setiap ibu itu amanahnya banyak. Dan setiap orang itu memang udah ada kapasitasnya masing-masing. Jadi yang paling penting adalah bisa mempertanggungjawabkan gak ya dengan titipan amanah ini gitu. Nah, kalau Gida pribadi, karena qadarullah ini mah takdir aja, amanahnya adalah sebagai ibu dari 4 anak, terus ada brand juga, terus kadang-kadang ngurus sosial media, kadang jalan-jalan, kadang juga sebagai apa ya sekarang teh sekretaris yayasan gitu, wakil ketua gitu ya. Itu sebetulnya amanah yang menurut Gida ya bukan bukan kaleng-kaleng juga, masih belajar gitu. Jadi Masya Allah luar biasa sih itu apa ya bagi Gida itu amanah itu adalah bukan menjadi beban tapi menjadi sarana belajar untuk lebih mencintai dan dicintai Allah aja gitu. Jadi lebih mengenal Allah gitu dengan amanah-amanah yang Allah titipkan pada kita. Jadi kalau dibilang berat ya, kalau dibilang berat ya berat, tapi kalau dibilang ringan, ringan juga, asal kita bersama Allah selalu gitu. Makanya kalau ditanya gimana memanagenya, sebetulnya semua sangat bergantung pada kedekatan kita sama Allah. Karena ketika kita udah memprioritaskan urusan kita, interaksi kita sama Allah dan sama Al-Quran, wasilahnya lewat Al-Quran misalnya, itu tuh benar-benar Allah tuh udah ngatur semuanya. Jadi kayak hidup kita tuh kayak lebih efektif, efisien, karena kita tuh bukan yang sosok kita yang ngatur, tapi emang bener-bener pertolongan Allah aja gitu. Kita bisa melewati ini semua, menjalani ini semua gitu. Jadi kalau tanpa pertolongan Allah tuh nggak ngerti gitu juga gimana caranya ini kadang apa yang dilakukan tuh kadang nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Bahkan hari itu aja nggak kepikiran gitu. Tapi memang diikhtiarin. Misalnya kita tahu tujuan kita hidup apa sih, itu kan goals utama tuh harus tahu, baru di breakdown, oh menuju goals itu kita harus punya visi dan misi gitu, visinya apa, oh kita juga harus punya misi untuk mencapai visi itu apa, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk suami gitu, bukan supaya kita ngatur, tapi
salah satu bentuk ikhtiar karena kita manusia biasa yang butuh ikhtiar memang untuk mencapai goals itu. Dan juga kita berusaha cari ilmunya, oh prioritas kita apa sih? Oh ternyata ketika sudah menikah prioritas itu adalah suami, bukan anak. Bahkan ya kerasalah sama Gida juga, kadang Gida juga rada kecoceng gitu ya pikiran teh, anak dulu, padahal oh ya kan ridho Allah daripada ridho suami gitu ya, walaupun anak riwah tetap suami nomor satu gitu. Tapi tentunya bisa dikomunikasikan, karena kan kita juga bukan saklek ya, dinamis, dan yang penting tuh komunikasi dan saling mengerti gitu. Nah, selain kita tahu prioritas, kita udah tahu visi misi hidup kita ada untuk ibadah, amanah semua ini adalah sarana ibadah, sarana kita mengenal Allah, ya udah dijalanin dan dibikin jadwalnya, karena supaya apa? Supaya kita tuh stick to the tujuan gitu, supaya kita teh fokus. Jadi kalau kita bikin planning kan lebih baik merencanakan daripada tidak merencanakan, karena tidak merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan cenahnya gitu. Tapi ya sebagai bentuk ikhtiar walaupun yang terjadi tidak sesuai rencana misalnya gitu ya. Jadi dibikin aja dulu. Kalau Gida biasanya memang to do list tuh harus ada. Tapi yang ngatur waktu adalah Allah gitu. Kalau pandangan Gida ya. Jadi yang penting targetnya ada, tapi masalah selesai atau enggaknya itu Allah yang ngegerakin gitu. Nah, dibikin jadwal, termasuk di jadwal itu ada target untuk upgrade diri, ada target untuk me time, karena kita sebagai mama juga perlu ya, dan me time itu nggak harus pergi kemana-mana gitu. Kita akan menemukan me time kita yang cocok apa. Tapi Masya Allah ketika kita memprioritaskan Al-Quran itu bisa jadi me time kita gitu. Ternyata itu sangat merelaksasi diri, menenangkan pikiran, dan juga happy gitu bawaannya. Kan kalau belanja happy juga, tapi kalau niatnya untuk memuaskan nafsu kan nggak akan puas-puas ya teh gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa menemukan me time yang benar-benar kualitasnya bagus, terutama untuk meningkatkan kedekatan kita sama Allah dan mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, terus udah gitu ada juga waktu olahraga, ada waktu interaksi sama suami, quality time sama anak, jalanin amanah, itu memang ada target-targetnya dan diatur waktunya, dan ketika udah dibikin jadwal berusaha istiqomah. Nah, yang susah itu adalah istiqomah, makanya harus dikondisikan gitu, paling teh. Ya, Masya Allah, berarti Teh Gaida yang pertama tuh ini ya harus dekat sama Allah dulu gitu ya, Allah dulu. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur mah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya Teh ya. Terus yang Betul. kedua, Tapi Allah dulunya teh jangan lupa gitu teh, kadang kita teh Allah lagi mungkin bisa, tapi diprioritaskan itu yang kadang kabur ya teh kita teh. Ada ini anak nangis, jangan sholat dulu, kebalik. Insya Allah anak bisa diajak sholat, walaupun mungkin nangis di awal-awal nggak apa-apa, nanti lama-lama anak ngerti kok gitu. jadi bukan jangan dulu fokus, kan kadang kita tuh suka kebawa sama dunia yang sekarang tuh kayaknya serba sibuk gitu ya Teh. Jadi apa-apa yang dipikirin bikin to-do list dulu gitu. Kalau ke Allahnya dilupain ataupun jadinya dipersingkat gitu ya Teh ya. Teh Gaida kadang-kadang seringnya ya. Berarti Iya fokus sih. produktivitas kita tuh memang harus dulu cari Allah dulu gitu ya. Ya Allah dan Al-Quran teh, karena benar-benar itu insya Allah yakin deh, misalnya bangun tidur nih, ada handphone di sebelah kiri, ada Quran di sebelah kanan, cobain, tapi gini yakin sih teman-teman di sini mah udah melakukannya gitu, mudah-mudahan lebih istiqomah gitu, mendahulukan Al-Quran, walaupun handphonenya cuma ngecek WA, tapi akan beda rasanya ketika kita interaksi sama Quran dulu. Jadi kan kadang kita suka terlena ya kalau udah buka internet gitu ya, scrolling IG gitu ya, kan suka jadi ujug-ujug udah 1 jam, ujug-ujug udah 2 jam gitu. Tapi dengan Al-Quran dulu, ini si gadget ini mudah-mudahan memang benar jadi smartphone gitu, bukan jadi yang bikin kita jadi bodoh karena lupa waktu gitu kan, terbuang waktu dengan hal yang kurang manfaat gitu. Oke Teh. Ini pertanyaan selanjutnya Teh ya, terkait tadi ya, Insya Allah berarti hidup yang barokah tuh kan hidup yang berada dalam jalannya Allah, terus juga produktivitas kita yang kita utamakan adalah ke Allahnya dulu. Nah, selama perjalanan Teh Gaida nih ya dalam berkarir, kemudian mendidik anak di rumah. Nah, kira-kira yang Teteh dapatkan gitu ya, mungkin bisa ceritakan hikmah apa aja yang Teteh dapatkan untuk menguatkan diri agar kita tuh bisa terus
berkarya di jalan Allah gitu ya Teh. Dan apa ya, kadang suka susah banget untuk bisa fokus ke akhirat gitu ya, karena kayaknya tuh ya salah satu kekurangan manusia, dan memang juga eh, kita diberikan apa ya, keinginan yang kuat, nafsu yang kuat terhadap dunia. Nah, kalau menurut Teh Gaida sendiri, gimana ya cara menguatkan diri kita agar bisa terus ke Allah gitu ya Teh? Mungkin Teteh bisa kasih hikmah atau insight gitu Teh tentang hal ini. Ya, bismillah. Sebenarnya Gida juga masih belajar banget ya, Teh. Namanya manusia biasa mah pasti ada futurnya gitu. Itu mah udah sunatullah. Tinggal kita sekarang bisa apa ya, minta sama Allah gitu ya, doa gitu ya. Allah, mudah-mudahan kita dijaga selalu. Makanya eh, kalau bisa tiap hari tuh baca doa yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau nggak salah Ali Imran ayat 8 ya Teh. Karena itu tuh bener-bener hidayah tuh mahal banget, mahal banget. Lebih mahal dari harta, bahkan keluarga gitu ya. Jadi benar-benar yang sesuatu yang harus kita jaga karena itu titipan dari Allah. Nggak semua orang dapat hidayah dan taufik dari Allah gitu. Makanya diminta terus. Kenapa? Karena kita tuh gampang banget futur, gampang banget kegoda gitu. Misalnya ada godaan sedikit aja langsung belok lagi yang tadinya niat lurus karena Allah. Kan meluruskan niat tuh 3 ya Teh, di awal, tengah, dan akhir. Nah, awal mungkin kita bisa niat lillahi ta'ala. Pas tengah-tengah ada ujian, ada godaan, belok. Nah, nauzubillahnya di akhir hidup kita lupa sama Allah, itu nauzubillah banget. Itu benar-benar musibah ya, nauzubillah. Bahkan kita saat ini alhamdulillah misalnya nih Allah gerakin teteh-teteh yang walaupun riweh di rumah sama anak-anak gitu ya, malam-malam waktunya sama anak-anak gitu, tapi Allah gerakin untuk menimba ilmu gitu ya, Masya Allah itu kan sesuatu yang mahal, yang disyukuri banget. Allah gerakan hati teteh-teteh semua untuk mau menimba ilmu, walaupun mungkin di sini pengisinya ya Gida sama-sama mau menimba ilmu juga dari teteh-teteh gitu. Jadi itu benar-benar harus diminta, harus dijaga dengan cara ya doa satu, yang kedua adalah em, biasa mengamalkan amalan sunnah, karena amalan sunnah itu sebetulnya benteng. Kalau misalnya kita nggak biasa ngerjain amalan sunnah, ketika kan itu benteng tuh. Jadi misalnya kita cuma amalan wajib aja yang disuruh aja. Nah, pas males, pas futur, amalan wajibnya yang akan kena hilang, nauzubillah gitu. Tapi ketika biasa mengamalkan amalan sunnah kayak misalnya tahajud, sholat duha, sholat rawatib, atau enggak saum bagi yang bisa gitu ya, ada tenaganya gitu, nggak ada uzur syar'i kayak sakit kayak gitu, itu benar-benar bisa jadi benteng diri. Karena misalnya nih lagi diuji futur gitu ya, kita tuh lagi futur gitu, biasa tahajud terus udah seminggu teh enggak gitu, nah itu teh tahajud aja yang kekikis, tapi Nauzubillah lama-lama misalnya jadi enggak setahun, itu kan bisa aja setan tuh ngegoda. Tapi ketika kita biasa ngamalin amalan sunnah, jadi pas enggak teh, oh iya, ya Allah, astagfirullah, nggak tahajud hari ini gitu. Berarti walaupun nggak bisa mengganti tahajud, setidaknya kita tuh kayak ngasih, wah berarti sedekahnya lebih banyak hari ini gitu. Mudah-mudahan jadi wasilah Allah menguatkan kita untuk tahajud lagi gitu. Gitu. Terus yang ketiga adalah nimba ilmu terus, jangan lelah untuk menimba ilmu karena ya ilmu itu pupuk iman. Dan zaman itu terus ya, dan ilmu itu sebetulnya ilmu yang dasarnya itu Al-Quran dan hadis, tapi kan perkembangan zaman ini kita tetap harus up to date supaya apa? Supaya kita nggak salah ketika beramal, karena sayang kalau ketika beramal kita nggak tepat, itu nggak akan jadi pahala gitu kan, sayang banget. Terus yang keempat adalah lingkungan, itu ngaruh banget. Katanya kan ibu-ibu tuh jibeh ya, hiji kieu, kabeh kieu gitu nya, bahasa Sunda. Atau bahasa apa ya itu teh? Aduh, jadi bahasa Sunda. Insya Allah. Ya, jadi emang gampang untuk pipiluan ya kalau bahasa Iya. Inggris. Bahasa Prancis atau parapatan Ciamis. Jadi emang ibu-ibu tuh gampang ikut-ikutan. Nah, mudah-mudahan minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan lingkungan yang kondusif mencintai Allah, terus saling mengingatkan kebaikan, dan juga memang bisa ngingetin kita ketika kita futur gitu. Dan itu sahabat yang mahal. Makanya berteman oke, nggak apa-apa sama siapa aja, tapi bersahabat itu harus pilih-pilih, karena sahabat itu cerminan diri
kita gitu. Kalau kita kurang tepat memilih sahabat, nauzubillah kita akan ke bawah-bawah gitu. Gitu sih Teh. Sama support system sih satu lagi, kalau sudah menikah kan sahabatnya suami gitu ya. Apa-apa kita cerita sama suami gitu ya. Nah, emang kita harus mengkomunikasikan, suami saya targetnya gini, ini mimpinya, hayu bareng-bareng walaupun kenyataannya kadang tidak semudah itu Ferguson untuk menyampaikan ke suami. Masya Allah. Masya Allah ya Teh Gina masih ceriwis ya dari dulu, dari zaman SMA sampai Aduh, dari dulu ya. selalu inilah interesting gitu ya. Teh ini pertanyaan lanjutan kan tadi tentang hikmah ya, terus mungkin Teteh bisa buka sedikit rahasianya gitu ya. Gimana sih Teh Gaida sendiri kalau mendidik anak gitu? Apa sih yang pertama Teh Gaida tanamkan terlebih dahulu, sikap-sikap seperti apa gitu di awal-awal masa emas gitu, masa emas anak? Iya Teh, Gida juga learning by doing ya ini Teh. Jangan ngikutin lah pokoknya Gida banyak salahnya, banyak kurangnya. Tapi maha baiknya Allah yang Masya Allah ya kita Teh banyak dosa, banyak salah, banyak kurang gitu ya. Kadang merasa udah tahu gitu ya, tapi Allah tuh ngingetin terus dengan caranya ya. Jadi ya kalau boleh cerita dulu tuh usia berapa ya 25 tahun itu Geda tuh hamil kembar dan itu Ayudi gagal. Maksudnya teh hamil gitu ya teh. Ayudi hamil kembar. Terus Geda teh lagi berambisi lah anak muda pokoknya teman-teman seumur Gida 25 tahun teman-teman Gida tuh lagi berkarir banget gitu ya sedangkan Gida udah anakan lagi baru aja mau niat sekolah gitu kan sekolah lagi pokoknya mau bisnis expand dan sebagainya tiba-tiba hamil dan harus bed rest dan ternyata kembar gitu terus pas hamil tuh kayak oh, aku kan nggak mau pendarahan gitu ya teh pendarahan disangka keguguran pas itu pas diperiksa oh ternyata bayinya sehat alhamdulillah dan 2 gitu baru ketahuan setelah pendarahan itu. Nah kita tuh kadang sering kan suka takut akan apa yang belum tentu terjadi. Jadi dia tuh ngebayangin, ini hamil kembar pasti berat banget gitu. Duh, gimana gitu. Dan qadarullah ternyata Allah beri kemudahan hamil itu gitu. Tetap bisa beraktivitas, tetap bisa bahkan keluar negeri, keluar kota, hampir sebulan sekali gitu. Dengan bawa 2 bayi di perut itu. Dengan izin Allah ya Teh. Jadi kita tuh suka ketakutan dengan apa yang belum tentu terjadi gitu. Dan Allah tuh baik banget selalu ngingetin kita gitu selalu ketika kita futur karena kita minta terus sama Allah jadi Allah tuh selalu ngingetin dengan caranya gitu entah itu lewat suami lewat anak lewat kejadian yang seolah tidak nyaman kayak kemarin Gida kena COVID juga ya Teh itu qadarullah gitu ya itu kan seolah tidak nyaman tapi pas dipikir-pikir Teh oh ternyata apapun episode yang Allah takdirkan itu yang terbaik dan itu bentuk kasih sayang Allah mau enak mau nggak enak seolah nggak enak ya tapi fisik nggak enak tapi ketika hati ke Allah itu tuh ternyata nikmat yang paling luar biasa gitu ketika kita hatinya bertaut sama Allah gitu kayak udah deh cukup aja Allah bagi aku gitu itu tuh nikmat banget nggak bisa diganti dengan apapun meskipun anggota keluarga gitu jadi dan Gida juga selalu ingat pesan orang tua gitu yang Gida sangat syukuri banget gitu ya alhamdulillah Allah titipkan orang tua yang selalu ngingetin Gida untuk kembali lagi sama Allah gitu ya jadi jalan hidayah untuk lebih mengenal Allah terus jadi jalan hidayah Gida juga untuk benar-benar serius gitu interaksi sama Al-Quran gak cuma sekedarnya gitu dan orang tua selalu berpesan Gaida lakukan segala sesuatu lillahi ta'ala jangan karena orang tua, jangan karena teman, jangan karena siapapun, ya lillahi ta'ala aja gitu. Orang tua nggak melihat apa yang Gaida lakukan 24 jam, tapi Allah lihat. Jadi pesan itu yang selalu, iya ya gitu. Emang hidup ini mau apa sih ya? Hidup ini ya mencari Allah gitu, mencari ridhonya Allah gitu. Walaupun orang tua, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya, tapi tetap ada Allah yang lebih dari orang tua, yang lebih dari pasangan, yang lebih dari anak-anak juga gitu. Jadi ya itu yang Gida berusaha tanamkan juga sama anak-anak bahwa
ya lakukan segala sesuatu karena Allah, anak-anak jangan karena bunda, walaupun bunda seolah berjasa gitu ya melahirkan, tapi tetap harus karena Allah, karena yang menggenggam hati bunda supaya bunda jadi senang itu Allah, bukan bukan kalian yang bikin bunda senang, tapi Allah yang gerakan hati bunda untuk senang. Jadi benar-benar dikembaliin ke Allah aja teh, karena kalau enggak ya gimana ya, itu benteng tauhid itu paling penting, dan benteng akidah itu selanjutnya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan masih berproses sih Al-Quran ini, karena ya namanya anak-anak nggak mau dipaksa juga gitu, yang penting cinta dulu deh gitu. Berarti dua hal ya, tauhid sama Al-Quran yang harus dikuatkan di masa-masa awal anak-anak. Kita ke kolom chat ya, Teh Gaida. Di kolom chat udah ada Bunda Yeni yang bertanya, Assalamualaikum, Teh izin bertanya, saya seorang bidan yang bekerja di sebuah instansi. Kebetulan saya mau resign karena disuruh suami dan terbengkalai merawat anak-anak. Nah, ini bagaimana Teh caranya menguatkan hati karena terkadang masih ada perasaan belum ikhlas mau resign gitu. Gimana nih Teh Gaida sendiri? Mungkin sempat serempet-serempet nih pengalamannya Teh Gaida gitu ya, kan Teh Gaida tuh kalau nggak salah nikah muda ya Teh ya, di usia yang sedang 20, ya Masya Allah gitu ya. 20 muda gitu Teh. Masya Allah. Kenapa sayang? Kenapa nak? Ngantuk ya. Bundanya mau dulu. Mau pegang perut. Ya alhamdulillah, qadarullah ya Teh, usia nikah tuh sebetulnya bukan prestasi ya, itu mah ya takdir gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ditakdirkan di usia 20, walaupun kalau boleh ini mah tahu gitu belajar lebih banyak nih sebelum nikah gitu ya, tapi ya namanya qadarullah. Bentar sayang, kenapa ya ini? Punten boleh nggak? Ya jadi tentang taat pada suami ya, ini juga PR buat Gaida banget ya. Kadang Gaida juga gemes, susah, pengen itu cina upin-ipin. Boleh. Makasih ya. Jadi taat pada suami ini kan sering banget diingetin gitu ya sama orang tua, sama guru gitu. Ya kamu bisa masuk pintu surga dari mana saja, asal satu taat sama suami, dan taatnya untuk hal yang sesuai syariat gitu ya, bukan yang menyalahi syariat. Ya, baik teman-teman, nampaknya terkendala di sinyal ya. Kita tunggu terlebih dahulu, Masya Allah. Mudah-mudahan Teh Gaidanya bisa kembali bergabung. Nah, teman-teman bagi yang ingin bertanya, Menyampaikan alasannya gitu ya, alasannya kenapa Teteh harus resign. Oh ternyata biar Teteh lebih amanah sama amanah utama Teteh di dunia ini gitu, yang nanti Allah akan tanya di akhirat gitu. Justru berarti ini tanda suami Teteh tuh sayang sama Teteh karena pengen Teteh tuh bisa mempertanggungjawabkan lebih fokus gitu, pertanggungjawabkan amanah dari Allah dengan lebih fokus. Nah, mungkin nanti bisa dikomunikasikan entah setelah resign, mungkin kalau Teteh masih rindu untuk bidan, kan sekarang banyak yang bisa ngebantu di kliniknya orang lain gitu misalnya, atau beramal soleh dengan ilmu yang Teteh punya, dengan sharing-sharing di sosial media, itu bisa banget. Kalau niat Teteh adalah saya tetap ingin bisa membantu orang lain, insya Allah pasti akan ada jalan. Ditambah Teteh niatnya taat sama suami, itu mah yakin Teh. Kalau taat sama suami itu mah pasti ada jalan kemudahan dari Allah yang kadang kita nggak nyangka datangnya dari mana aja gitu. Jadi rezeki dan kemudahan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu benar banget insya Allah. Gida juga kadang untuk taat tapi kan gitu ya, ada tapinya gitu. Jadi misalnya suami bilang ini langsung, tapi kan menurut pengalaman aku gitu. Tapi kan menurut perhitungan gitu. Tapi ternyata pas la haula wala quwata illa billah, ya Allah, saya niat taat pada suami. Ternyata Masya Allah, walaupun kadang lelah hati dan lelah fisik, tapi benar ada hikmah yang kadang kita nggak pakai logika, nggak bisa gitu. Jadi istikharah, insya Allah kalaupun Teteh mau menyampaikan keberatannya, insya Allah mungkin bisa dikomunikasikan dengan momen yang pas, jangan pas suami lagi lapar misalnya gitu ya, atau abis servis maksimal gitu kan, tapi niatnya tetap servis maksimal juga lillahi ta'ala. Teteh udah nikah kan? udah Teh Gaida. Maksudnya Teteh MC udah nikah kan, Oh. Visi? Ya gitu, insya Allah itu jadi jalan ibadah dan membuka titik temu ya. Yang penting tuh komunikasi, kalau ada yang
perlu dicurhatin memang baiknya disampaikan gitu ke suami. Masalah tetap harus resign, ya bismillah lillahi ta'ala pasti ada kebaikan, insya Allah. Tuh. Kalau belum ikhlasnya nih Teh Gaida gimana nih? Kan kadang ya udah lah ya misalnya niat awalnya lillahi ta'ala, tapi kadang tuh perasaan hati tuh apa susah gitu ya buat mengendalikan. Nah, Teh Gaida sendiri gimana nih biar bisa ya lillahi ta'ala terus gitu. Walaupun dalam prosesnya nggak mudah gitu ya Teh Gaida. Biasanya ya itu amalan tilawah teh tuh. Soalnya kalau lagi kesel, lebih baik buka Quran aja udah, jangan buka sosmed, jangan buka HP karena itu insya Allah makin kesel. Dan juga kayak misalnya ketemu orang itu kan agak susah ya untuk lillahi ta'ala, makanya harus ada kalau ketemu orang banyak bicara kayak gitu, kayak Gaida ngobrol ini aja kan Gaida teh ya Allah ini Allah lihat Gaida gitu, jangan sampai Gaida ngerasa gimana gitu kan, takut jadi dosa juga teh gitu. Makanya kenapa kita perlunya beristighfar sering-sering, karena emang kita tuh biangnya dosa aja gitu, tiap menit tuh bisa dosa gitu. Makanya perlu istighfar dan muhasabah diri itu perlu banget gitu. Nah, kalau misalnya ada target istighfar harian itu Masya Allah bagus. Mungkin awalnya kita dipaksa nih, misalnya sehari 100, bahkan Rasulullah aja lebih ya gitu. Nah, atau kalau udah 100, 500 deh, terus 1000. Sebenarnya nggak ada pakemnya harus berapa, tapi ya Gida mah ngerasa tahu diri, beda Gida banyak dosa, udah we perbanyak aja lah istighfarnya gitu. Ya sayang, kenapa? Oh, ya udah Jam-jam mau oke. tidur ya Teh Gaida ya, maaf. Ini kita tanda digarukin. Jadi ya istighfar sama waktu muhasabah diri harus ada, kayak sebelum tidur gitu. Sebelum tidur teh sambil istighfar, kadang sambil sholawat diingat-ingat, oh saya teh dosanya hari ini gitu. Terus saya juga mungkin menyakiti, istighfar lagi, menyakiti anak, menyakiti suami dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan lirikan gitu ya. Atau hati yang ngedumel gitu, istighfar lagi. Dan satu lagi adalah maafin orang-orang sebelum tidur. Jadi itu benar-benar enakeun banget gitu ke hati teh rasanya ketika hari ini anak bikin kita sedih, misalnya bikin nangis. Nggak apa-apa, maafin, ya Allah saya maafin. Misalnya ada tetangga nyinyir atau gimana, maafin. Ternyata itu sangat nikmat banget. Lebih nikmat lagi adalah ketika ada yang nyakitin kita, kita doakan kebaikan. Ternyata itu tuh nikmat banget rasanya gitu. Gida tuh berusaha mengamalkan ini tuh ketika guru Gida tuh bilang kayak gini, ada seorang sahabat Rasul yang Teh ke mute Teh Gaida. Bentar. Teh Gaida maaf ke mute ini. Sebentar ya teman-teman. oke. Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung Udah, kembali ya. alhamdulillah. Oh,
Teteh ke mute lagi suaranya. Nah, alhamdulillah. Halo, ya, Ya. oke, alhamdulillah. Jadi tadi sampai mana nggak tahu. Alhamdulillah. Kita lanjut aja ya Teh ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Insya Allah tadi sudah terjawab tentang resign. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nina Setiawan. Assalamualaikum, Teh, saya Nina dari Kolaka, Sulawesi, Insya Allah. Mau bertanya bagaimana caranya menjaga emosi ketika anak berbuat salah supaya tidak menegur dengan marah-marah. Nih, Teh Gaida manajemen ini ya, tantrum dan Emosi. Iya, iya. Kerasa banget sih Teh Gida juga ada pernah atulah marah-marah. Cuman ya mudah-mudahan bisa diminimalisir itu aja. Jadi jangan sampai ketika kita udah marah kita menyalahkan diri terlalu dan kita tidak melakukan perbaikan diri, itu sih yang bahaya ya. Tapi namanya manusia biasa, ya wajar kalau sempet kayak gitu. Yang paling penting kita menyesal dan memperbaiki diri gitu. Nah, kalau tentang manajemen emosi ini, Geda kerasa banget ketika Iman lagi futur, lagi ada sesuatu yang kurang gitu ya dari segi ibadah, itu biasanya emosi lebih mudah meledak. Terus juga fisik yang tidak fit alias stamina yang turun. Kalau kita lagi sakit atau lagi nggak enak badan atau lagi stres dengan pekerjaan, itu juga bisa memicu untuk emosi lebih mudah meledak-ledak. Makanya memang butuh manajemen waktu. Supaya apa? Supaya kita tuh ikhtiar, supaya kita nggak kelebihan di luar kapasitas kita gitu. Karena kalau udah kelebihan, itu biasanya memang emosional. Kecuali memang karakternya ada yang udah biasa dari kecil, nah itu mungkin butuh terapi atau butuh ke ahli gitu. Tapi ketika ya berusaha di-manage dan juga itu kedekatan dengan Al-Quran. Jadi waktu itu terapi buat diri Geda sendiri pas bawaannya teh pengen marah-marah karena kan kalau udah kerja tuh capek ya teh gitu. Kalau udah apalagi waktu itu teh Lagi anaknya. bazar gitu kan ngisi acara atau pergi-pergi keluar kota itu teh capek pisan gitu pulang-pulang teh tapi udah kangen anak. Jadi memang harus diatur waktunya ketika bertemu anak itu bukan pas kondisi kita lagi lelah tapi pas kita jadi misalnya seharian kita pergi kerja, oh ya digaruk-garuk. Seharian pergi kerja, nah sebelum ketemu anak itu memang kita harus istirahat dulu sebentar aja, yang penting ngumpulin tenaga supaya pas ketemu anak kita fresh dan siap untuk ngajak mereka main gitu. Atau cerita-cerita, atau ngedengerin cerita mereka. Kalau misalnya udah usianya lebih besar ya biasanya kan suka ngobrol gitu. Nah, kita juga lebih bisa perhatian sama mereka gitu. Jadi jangan keluarga itu bukan sisa tenaga, tapi justru memang kita alokasikan tenaga untuk mereka gitu. Nah, yang kedua adalah olahraga. Itu stamina sih. Jadi menjaga stamina itu penting banget dari pola makan, pola tidur, olahraga itu bagi Gaida pribadi itu bukan goals supaya langsing atau apa, tapi memang butuh gitu. Saya butuh tidur yang berkualitas, walaupun pas bayi apalagi yang ziran-zirin kembar itu ya setiap 1 jam teh kan bangun ya pup lah ya nenen lah gitu 2 lagi gitu laki-laki lagi memang kayak zombie sih. Makanya kalau itu mah dibutuhin support system, misalnya malam suami bantuin ngeganti popok, Gida bagian nyusuin gitu. Lama-lama biasa ketika udah nemu ritmenya. Dan memang dievaluasi sih ritme itu karena episode kita kan ganti-ganti gitu. Dan yang ketiga ya benteng ibadah itu udah paling pol banget. Memang sebagai emak-emak supaya tetap waras benteng ibadah kudu banget dipaksakan dan didahulukan gitu karena itu benteng banget. Karena kalau iman lagi futur ya itu lebih susah, lebih mudah untuk emosional gitu. Sama satu lagi jalan-jalan. Maaf ya ini mah tips nggak tahu tapi yang Gida rasa emang harus sih. Yang nggak harus jauh-jauh, yang penting refresh lah gitu, lihat yang ijo-ijo, terus atau ngelakuin hobi yang jarang dilakuin gitu. Itu cukup merefresh juga ketika udah kayaknya penat banget nih, misalnya kebiasaan kita beberes, ngurus anak, nganterin sekolah itu terus. Nah, memang butuh rehat sejenak dengan kegiatan yang nggak biasa kita lakukan tapi tetap positif, berfaedah gitu. Masya Allah, paket komplit berarti ya Teh, semuanya harus kuat. Kalau nggak kuat salah satu, udah aja ya gampang goyah gitu ya Teh Gaida ya.
Iya, kita teh mama teh tombak keluarga ya, bukan so-soan ya, tapi emang bener kan kalau kita lagi nggak enak hati teh semua wes keluarga teh jadi nggak enakan kan gitu. Iya, iya, benar-benar. Iya, dan kalau kita sakit, emang kenapa ibu nggak boleh sakit, Cina? Walaupun ya kalau udah takdir mah takdir ya. Karena ibu tidak akan bisa istirahat walaupun sakit Iya, gitu. Jadi betul. bisa sembuhnya. Atau enggak ya harus dikuat-kuatin aja walaupun sakit juga. Karena ya namanya anak kan pengen diperhatiin gitu. Terus ibu ngelihat Pak Balatak gak kuat pengen beberes gitu kan. Oh, luar biasa ya seorang ibu tuh ya Teh Gaida. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Rima. Assalamualaikum, Teh, saya Rima mau tanya, gimana cara menanggapi orang-orang yang selalu tanya, kapan punya anak lagi? Kapan anak pertama udah kenapa anak pertama udah besar belum punya anak? Padahal ya Teh, saya Punya tuh adiknya. punya adik ya, betul. Padahal ya Teh, saya tuh bukan nggak mau punya anak lagi, tapi masih ada pertimbangan lain yang tidak bisa diceritakan semuanya ke orang lain. Turnuhun, Teteh gelis, Masya Allah. Tabarakallah, padahal ini tunduk kelihatan tuh. Jadi qadarullah hari ini tuh Masya Allah full banget sih dari jam 7 pagi, kita nggak berhenti-berhenti. Tapi kadang ya udah alhamdulillah wehnya sama Allah dititipin kegiatan gitu daripada nangkring. Nah, tentang omongan orangnya. Nah, memang tidak akan ada habisnya sampai akhir hayat teh. Namanya orang pasti akan ada komen, tinggal kita nih. Jadi kita tuh nggak akan bisa mengontrol omongan orang, tapi yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri dengan izin Allah ya. Jadi yang bisa kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita berpikir apa yang perlu-perlu aja, karena memang kalau semua hal dipikirin atau dimasukin ke hati, itu lelah sekali gitu. Apalagi kita banyak amanah yang perlu energi kita, sedangkan kalau misalnya energi kita sudah terkuras dengan sesuatu yang negatif, pikiran kita negatif, itu sayang banget gitu. Dan bahayanya perempuan itu adalah bisa ke fisik juga sakitnya. Selain pikiran yang sakit, fisik juga misalnya jadi ngedrop, GERD, asam lambung, itu dari stres ya. Terus udah gitu misalnya lagi kanker payudara, kodarul ini, tapi kalau udah kena ya berarti itu kodarullah juga, dan bukan berarti sepenuhnya karena ini, tapi salah satu pemicunya bisa jadi dari stres atau rasa dongkol yang kesel banget gitu, memendam rasa kesel gitu. Nah, itu ngaruhnya ke payudara. Karena Gida pribadi juga ngerasa banget ketika lagi capek dan kecewa gitu ya sama seseorang misalnya gitu. Itu tuh payudara tuh benar-benar langsung ngebagel gitu. Padahal Gida udah gak menyusui karena ternyata oh ngaruh ya ke jaringan itu tuh gitu. Seringkih itu perempuan kalau nggak di-manage pikiran dan hatinya gitu. Makanya ya jagalah hati, aduh kata siapa ya itu, kata bapak gitu, tapi itu memang benar gitu, ternyata memang kita teh berusaha untuk menjaga ya, hati juga titipan dari Allah gitu, dan pikiran juga titipan dari Allah. Sayang ngantuk nggak? Sok bawa saya baca doa dulu. Nah jadi ya tentang omongan orang, kalau kata bapak mah atau udah sampai kapan juga omongan orang mah nggak akan berhenti. Jadi tinggal kitanya aja. Ya udah kalau emang belum mau ya mohon doanya di waktu yang paling pas menurut Allah gitu kan. Kadang kita juga nggak bisa ngomong paling pas waktunya ini karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya gitu. Jangan sampai kita mendahului takdir gitu kan. Jadi ya lebih ke santai aja kalau emang belum siap atau belum apa, minta doa yang terbaik ya gitu. Nggak usah dimasukin ke hati karena kalau misalnya itu sayang energinya, mendingan untuk memikirkan hal yang lebih manfaat gitu. Gitu sih Teh. Masya Allah, luar biasa nih. Teh Gaida, ini selanjutnya tentang ini ya, kunci hubungan dengan suami nih. Nah, Assalamualaikum, Teh, izin bertanya bagaimana cara mengelola emosi terhadap anak. Nih, jadi permasalahan yang utama itu biasanya karena ada ada rasa marah gitu ya ke suami. Nah, biasanya pelampiasannya ke anak. Nah, Betul, gimana betul. nih Teh Gaida sendiri? Iya, ini challenge banget sih. Gede Mm, juga ngerasain lah. Karena ternyata kalau hubungan kita sama suami lagi nggak enakan, itu merembet kemana-mana Iya, dan betul, kitanya juga betul, betul. nggak enak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ya kuncinya adalah ya perbaiki si hubungan sama suami. Nah, guru Gede teh bilang gini,
kalau misalnya dalam suatu rumah tangga, suami istri itu nggak deket sama Quran, dua-duanya, mereka akan satu frekuensi, tapi sayang frekuensinya bukan di frekuensi yang baik ya. Nah, tapi kalau salah satu aja deket sama Quran, itu akan beda frekuensi. Jadi mau nggak mau harus dua-duanya sefrekuensi, interaksi sama Quran dan kedekatan dengan Al-Qurannya, karena ternyata Al-Quran ini bisa menjadi wasilah suami istri ini menyatu hatinya gitu. Karena Allah yang menyatukan dan wasilahnya lewat Al-Quran gitu. Makanya sebisa mungkin ngaji bareng, terus kalau enggak ya intinya kesadaran akan interaksi dengan Al-Quran tuh ada suami istri itu, karena mungkin kita nggak banyak bicara, ada beberapa orang yang nggak bisa nyampein, tapi dengan Al-Quran itu bisa menyatukan hati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang harus tahu, di apa ya, diteliti gitu waktu komunikasi kita sama suami teh enaknya kapan. Itu kan tiap keluarga beda-beda ya. Apa sayang? Oh, punggung. Iya, jadi ya memang harus dikomunikasikan sebisa mungkin. Nah, kalau Gida pribadi sukanya harus bersentuhan dulu, kayak dipeluk gitu. Jadi kalau bangun tidur nggak peluk atau malamnya nggak tidur bareng-bareng teh, suka bad mood gitu. Karena ternyata ya emang tante seneng ya, kecuali yang takdirnya memang berjauhan ya, ini beda lagi. Tapi kalau takdirnya satu rumah dan misalnya Gida lagi ngeboboin adenya, suami ngeboboin kakaknya, ketiduran, wah kita teh nggak tidur bareng semalaman. Nah, pagi-paginya tuh suka aneh rasanya, tuh suka kayak pengen marah-marah, kesel bawaannya. Dan ternyata obatnya dipeluk gitu. Nah, ada yang, aduh gengsi atuh teh, meluk duluan, harusnya suami lah yang meluk Masya aku, Allah. orang aku lagi kesel gitu ya. Nah, ini karena kita berharap sama makhluk, insya Allah kecewa. Jadi ya udahlah, niatin aja, oh setiap anggota tubuh kita ini adalah sedekah. Sedekah yang nggak usah pakai uang, nggak usah pakai harta gitu ya. Nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi disentuh sama suami aja kita tuh udah sedekah. Ya udah, niatin aja sedekah gitu, deket-deketin suami. Alhamdulillah nih ya Allah, mudah-mudahan ini niat sedekah gitu. Walaupun dia meluk atau enggak ya kita duluan, ya udahlah bismillah niat sedekah aja, mau dia balas atau enggak. Karena dengan bersentuhan itu memang itu mempermudah untuk berkomunikasi sih kalau Gaida pribadi ya. Dan kalau suami istri udah menggenggam tangan itu kan dosa-dosa berguguran. Ayo, itu teh ibadah yang menyenangkan memang. Masya Allah. Jadi ya komunikasi sama suami memang harus dibangun. Terus hubungan suami istri juga kayak di kamar gitu, di kasur atau ada quality time itu penting banget gitu. Gida kerasa banget ini anak 4, memang challenge banget, tapi harus dialokasikan waktu. Walaupun tipe suami Gida bukan yang ngajak ya teh, jadi kapan atuh Kang, ya misalnya kapan atuh Kang ini mau jalan kayak berdua ke warung juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang harus kita ngekondisiin, tapi balik lagi niatin aja lillahi ta'ala, oh dah ini mah saatnya sedekah gitu, jadi happy aja gitu dibawanya, jangan gengsi gitu. Masya Allah, jadi nggak ada lagi kode-kodean ya teh, biasanya kan istri Nggak mah bisa, nunggu gitu, mami mah nunggu. nggak bisa kode, harus langsung to the point aja dan kata-katanya harus dikit kayak Kang bantuin dong gitu. Tapi sambil kedip-kedip gitu, apa kayak gitu. Ya, lanjut ya Teh Gaida, punten ini kalau ngeganggu lagi Gak apa-apa, nidulin ini sambil anaknya. ngegarukin. Masya Allah. Ini pertanyaannya dari Bunda Hani. Assalamualaikum Teh Gaida. Minta tipsnya ketika futur ini mulai menahun, bagaimana supaya waktu membaca Al-Quran bisa lebih banyak dan khusyuk sholatnya. Kalau lagi futur nih Teh, tipsnya gimana ya? Kalau Gida pribadi lagi futur ya minta sama Allah sih, suka kan kalau lagi futur teh kadang kita teh biasanya istighfar pengen nangis, ini mah jadi kayak datar-datar gitu ya. Terus udah di berdoa ikutan kajian, kenapa nggak nangis-nangis ya gitu, ini hati aku yang keras apa gimana gitu ya, takut juga sih teh gitu mah. Ya yang paling Gida suka inget tuh adalah ya kalau Allah cabut nyawa gitu, beberapa waktu deket ini, bukan hari ya, misalnya abis ini Gida dicabut nyawa, Gida mau dalam kondisi apa gitu. Apa Gida mau dalam kondisi lagi futur kayak gini gitu. Sedangkan cita-cita kita husnul khotimah, mati syahid gitu ya. Ya mengingat mati itu salah satu yang bikin jadi
takut ya gitu. Ini tidur belum tentu bangun loh gitu. Terus kita masih muda, tapi kan kematian tidak melihat usia, tidak melihat tempat. Jadi kalau memang udah takdir ya takdirnya gitu. Makanya bukankah kita ketika kembali ke Allah itu ingin dalam kondisi terbaik gitu. Dan segala sesuatu ini nggak bisa instan. Bahkan guru juga bilang kalau seseorang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Cita-cita pengen meninggal ketika sholat, tapi apakah sholat kita sudah baik gitu, udah khusyuk gitu. Cita-cita pengen meninggal pas lagi baca Quran, hari baca Qurannya kapan gitu. Jadi ya mengingat mati itu benar-benar ya reminder, bahkan kalau bisa dikondisikan sih di rumah gitu. Memang ada tulisan beli kain kafan gitu. Gida ini udah pernah beli tapi karena pindahan rumah terus entah kemana jadi diingetin nih Gida juga harus beli lagi gitu. Karena itu salah satu pengkondisian untuk ya mengingat mati. Yang kedua juga bisa ziarah kayak misalnya ke orang tua gitu yang ngedoain, datang ke makam atau ziarah ke makam ulama. Ini mah yang jauh-jauh ya. Ziarah ke makam syuhada itu benar-benar ngecas juga tinggal yang ikhlas ngedoain aku gitu, apa aku ditinggal aja gitu. Kalau misalnya kita amalannya segitu-gitu aja, ya walaupun segala sesuatu bukan karena amalan kita, tapi karena ridhonya Allah ya, tapi tetap aja kan kita ikhtiar, namanya manusia biasa gitu. Nah, yang itu yang pertama mengingat mati, yang kedua memang Allahumma paksakan gitu. Jadi memang segala sesuatu kalau udah tek, oh aku lagi futur nih, ya paksain. Aku nggak mau sholat sunat, langsung sholat sunat. Ketika nggak mau, dobrak langsung. Itu sih harus gitu. Dan Bismillah gitu. Memang harus dipaksain. Kalau bisa mah ada reward and punishment juga gitu. Tapi sesama support system aja kayak misalnya bilang ke anak-anak, anak-anak kalau Qiyamul Lail kalian boleh dapat jatah main game setengah jam gitu misalnya. Kan jadi pada semangat tuh, termasuk kita juga kan. Kadang kalau misalnya telat sholat subuh nggak boleh main game, jadi pada nggak mau telat gitu. Terus nanti kalau orang tuanya agak nggak sholat sunat atau nggak tahajud, bunda nggak tahajud misalnya. Oh iya, jadi anak-anak juga yang ngingetin kita gitu. Jadi ketika kita punya program, sebisa mungkin dikomunikasikan dalam rapat keluarga kecil gitu. Ya, Itu sih palingan. Teh Gaida terkait futur kan biasanya salah satu penyebabnya juga karena kita menyepelekan maksiat gitu ya. Kadang kan, nah ini Teh Gaida sendiri gimana ya biar kita tuh selalu aware gitu sama yang namanya maksiat kan kadang misalnya nggak apa-apa lah sedikit aja bohong gitu ataupun nggak apa-apa lah kayak gini bohong sama anak padahal kan itu juga jadi biangnya bisa bikin futur. Nah gimana ya Teh biar bisa apa ya nguatin benteng itu biar kita nggak gampang untuk melakukan maksiat yang kecil kayak misalnya gue udah kelamaan nonton drakor nih gitu kan ya udah gitu lanjut gitu ya Teh ya kadang gimana ya Teh ya. Ya, salah satunya kalau Gida pribadi nyetel murotal terus di rumah atau enggak di kendaraan gitu. Karena salah satu penjaga juga lah gitu ketika kita lagi kegoda pengen lihat-lihat yang nggak perlu gitu misalnya yang kurang manfaat dengan adanya murotal aduh malu ya Allah lagi lihat gitu aku kayak gini malu gitu terus kita juga ngerasa jadi nggak perlu lah ini mah gitu sayang waktunya. Nah terus satu lagi ketika kita niat pengen jadi hafizoh atau hafiz Quran dan kita punya hafalan ternyata itu mengefektifkan hidup kita dan jadi apa ya yang nggak perlu teh lebar waktunya gitu. Nah ketika kita punya target hafalan walaupun misalnya emak-emak gitu nggak ada kata terlambat insya Allah bisa kok gitu asal diniatkan dan dikondisikan dan ada guru. Jadi memang guru ini penting banget. Kenapa? Karena guru itu bakal mengingatkan kita ketika kita futur, ketika kita lupa gitu dan mengarahkan kita gitu. Nah kalau ada hafalan Quran memang kayak misalnya pengen nyobain makanan hits gitu di restoran, ternyata ada mirinnya. Kan sekarang tuh ternyata yang gak halal itu bukan no pork, no lard aja. Kan gak ada babi, gak ada lard gitu ya. Tapi ternyata mirin, sake,
yang mengandung alkohol itu nggak halal juga gitu, dan nggak semua orang paham. Tapi ketika kita ada hafalan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sesuatu yang suci, tidak akan bisa disatukan dengan sesuatu yang tidak suci gitu. Sedangkan kalau di darah kita mengalir sesuatu yang haram, akan sulit untuk menghafal Al-Quran, dan itu benar adanya gitu. Jadi benar-benar hafalan Quran ini salah satunya adalah menjaga kita juga gitu. Terus menjaga pandangan dari yang bukan mahram, yang nggak halal, kayak opa-opa gitu ya. Kalau di Turki mah abi-abi, naon deh, para rancung deh. Jadi astagfirullah kan gitu. Astagfirullah ya. Karena ngaruh banget ke hafalan tuh, benar-benar ngaruh banget gitu. Ketika kita tidak menjaga pandangan dari barang-barang yang lucu, branded gitu kan, yang sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Tapi ketika kita masuk kayak ke mall misalnya kan, itu kita harus baca ta'awuz ya, karena itu kan gudangnya, godaan gitu kan, kayak melihat barang lucu temen punya, tundukkan pandangan gitu. Jadi ya salah satunya dengan menghafal Al-Quran sih Teh, itu benar-benar jadi wasilah kita untuk menjaga diri dari maksiat gitu. Dan kebayangnya adalah, nauzubillah, kalau kita melakukan maksiat, khawatirnya anak-anak akan mengikuti, dan sedangkan kita ingin anak-anak yang soleh dan solehah bisa mendoakan kita ketika kita di alam kubur gitu kan. Nggak maulah anak-anak ngikutin ngelakuin maksiat yang kita lakukan gitu. Masya Allah, iya benar Teh Gaida. Duh, nggak terasa ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Teh, ini mungkin Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir ya dari Bunda Niska. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Kadang saya merasa gelisah ketika di tempat kerja karena merasa tidak optimal dalam merawat dan mendidik anak saya yang masih 1,5 tahun. Pernah saya nangis memikirkan itu, tapi di lain kondisi saya juga ingin bantu menambah tabungan untuk sekolah anak saya kelak bersama suami. Saya juga bimbang luar biasa Teh, apalagi kalau anak sakit. Bagaimana ya Teh cara saya untuk memanage semua itu? Terima kasih. Ya, bismillah. Geida juga pernah ada di posisi itu. Waktu itu Geida harus ngisi acara, suami sakit, anak sakit gitu ya. Tapi ini acara kalau Geida tiba-tiba cancel, kasihan pengisi yang menyelenggarakannya gitu ya. Nah, itu dilema banget, emang nangis gitu. Terus ada tugas umroh juga pernah, ninggalin suami dan anak-anak gitu, nangis we terus gitu ya. Tapi balik lagi, sebetulnya yang paling penting kita tahu tujuan bekerja apa. Kalau misalnya memang niatnya lillahi ta'ala dan bukan semata-mata mencari cuan misalnya gitu ya, tapi ada niat lain, misalnya pengen bisa sedekah lebih banyak, terus juga bisa membantu orang, bisa dakwah, dari pekerjaan itu kita bisa nyampein value Islam gitu. Nah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan, karena yang paling penting adalah suaminya ridho. Ketika bukan anak ridho ya, tapi suami ridho. Memang naluri seorang ibu merasa bersalah itu justru disyukuri juga Teh, karena kalau kita nggak ngerasa bersalah, kita nggak ada alarm diri. Tapi gimana kita memanage rasa bersalah itu supaya kita tetap energinya bisa produktif dan pikiran kita tetap positif gitu. Jangan jadi kita malah menghukum diri sendiri, kan ada yang jadi ya udah aku ibu nggak baik gitu. Padahal kan itu bisa jadi doa. Tapi kita bilangnya, oke, saya akan perbaiki gitu. Mungkin kalau misalnya anak sakit ternyata bisa dikomunikasikan ke atasan atau ke tempat kerja, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata tidak, ya berarti komunikasikan dengan anggota keluarga yang lain, misalnya mertua atau support system yang ada di rumah atau adik, itu kan bisa insya Allah. Tapi kalau misalnya urgent banget, ya itu memang harus didahulukan anak sih. Kalau misalnya sakitnya ternyata masih bisa didelegasikan untuk kayak perawatannya dan pekerjaan gak mengizinkan, ya udah. Tapi kalau misalnya yang penting suami sih Teh. Jadi nanya dulu sama suami, saya harus gimana. Biasanya suami punya insight yang walaupun nanti terjadinya mungkin gak sesuai, tapi niat Teteh adalah taat sama suami, insya Allah nanti Allah mudahkan gitu. Yang penting niat Teteh bekerja itu mudah-mudahan diluruskan terus, dan juga memang ya jadi ibadah pekerjaannya, bukan jadi obsesi. Karena ketika jadi ambisi dan obsesi itu yang bahaya gitu. Masya Allah, iya. Teh Gaida, terima kasih banyak. Dan teman-teman mohon maaf ya, ini pertanyaannya tidak bisa semua terjawab oleh Teh Gaida. Mungkin lain kali nanti bisa bersama-sama kembali sharing di Rumah Habit ya. Teh Gaida, terima kasih banyak
atas Insya Allah. waktunya, atas ilmunya, dan juga sharingnya hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir. Alhamdulillah ada sekitar 59 peserta yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bertumbuh menjadi lebih baik. Dan tadi kata Teh Gaida, ada dua hal gitu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Pertama, harus terus kuatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah kuatkan juga hubungan dengan Al-Quran. Insya Allah, dua pegangan itu bisa menguatkan kita menjadi ibu yang penuh pesona ya, pesona untuk akhirat insya Allah, sehingga mungkin malaikat akan senang gitu ya, nyatetin terus amal kita sampai nanti pertemuan di yaumul akhir bersama Allah Ta'ala. Insya Allah, terima kasih banyak, kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Gaida sudah Makasih juga menyempatkan Teteh. waktunya. Maaf lahir batin ya, bisa ada kesalahan atau kehilafan. Ya, sami-sami. Terima kasih banyak teman-teman. Silahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom-nya ya. Insya Allah akan ada rekamannya di YouTube-nya Rumah Habit ya teman-teman. Saya izin live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.